Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita latihan untuk penerapan pecahan, persen, dan desimal ya. Kita mulai dari menyelesaikan soal pecahan dengan penyebut yang sama. Perhatikan soal berikut ini. Kita lihat penyebut itu yang di bawah ya. Kita lihat di sini penyebutnya semuanya sama. Oke. Perhatikan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, kalau penyebutnya sudah sama, maka kalau itu penjumlahan langsung kita jumlah aja pembilangnya. Kalau pengurangan, kita kurangkan aja di pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap. Kita lihat contoh soal yang A. Coba kita kerjakan ya. 3/7 ditambah 2/7. Karena penyebutnya sudah sama 7, maka cukup kita tambah 3 ditambah 2, penyebutnya tetap 7. Sama dengan 5/7. Selanjutnya coba di pause, lalu kalian coba kerjakan soal selanjutnya. Kalau sudah selesai, boleh dicek, di play lagi dicek jawabannya. Oke? Untuk soal yang C, kita lihat jawabannya 5/4. 5 lebih besar dari 4. Maka ini bisa dijadikan pecahan campuran. Jadi 5 dibagi 4 itu dapat 1, sisa 1. Jadi pecahan campurannya 1, 1/4. Sampai sini sudah jelas ya? Kalau belum jelas diulang lagi. Lalu sekarang kita coba penjumlahan atau pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Kita lihat soal-soal ini, angka penyebutnya tidak sama. Nah, untuk penyebut yang berbeda ini, harus kita samakan dulu penyebutnya dengan cara menjadikan pecahan senilai dengan penyebut yang sama. Kita lihat contohnya ya. 3/8 ditambah 5/6. Penyebutnya 8 dan 6. Ini berbeda. Gimana menyamakan penyebutnya? Kita coba dari 8 dulu. 8 kalau kita kali 2 dapat 16. Tapi kalau 16 kita pakai jadi penyebutnya, untuk 6-nya dikali berapa? Supaya jadi 16. Tidak ada yang bulat ya. Nah, jadi jangan pakai 8 kali 2. Kita coba 8 kali 3. Hasilnya 24. Nah, 24 ini bisa 6 kali 4. 24. Jadi, bisa kita pakai penyebut barunya yang 24. Nah, untuk dapat 24 ini, kita kalikan penyebutnya masing-masing. 8 dikali berapa jadi 24? 6 dikali berapa jadi 24? Nah, kita dapat 8-nya dikali 3. Dan 6-nya dikali 4. Nah, untuk dapat pecahan senilai, maka 3/8-nya, 3-nya harus dikalikan juga dengan 3, karena 8-nya dikali 3. Kemudian, yang 5/6, karena 6-nya dikalikan 4, supaya senilai, maka 5-nya pun harus dikalikan 4. Jadi, 3-nya dikali 3 dapat 9, 5-nya dikali 4 dapat 20. Jadi pembilangnya menjadi 9 ditambah 20. Sedangkan penyebutnya semuanya sama ya. 8 kali 3 24, 6 dikali 4 24. Jadi kita bisa satukan. Pembilangnya aja yang kita jumlahkan. Hasilnya 29/24 ini bisa kita sederhanakan. Karena 29 lebih besar dari 24. Bisa dibagi, hasilnya 1, sisanya 5. Jadi 1/5/24. Soal berikutnya coba dikerjakan dulu, di pause. Nanti jika sudah selesai dicek jawabannya, di play lagi ya.
Kita lanjut soal cerita ya. Soal pertama, Ani memasukkan sirup ke dalam botol sebanyak 1/5 bagiannya. Lalu dia menambahkan susu sebanyak 1/2 bagian. Berapa campuran susu dan sirup ini yang ada di dalam botol? Yang ditanya kan campuran susu dan sirup. Artinya karena bercampur artinya bertambah. Jadi kita tambahkan. Campurannya ada 1/5 ditambah 1/2. Kita lihat penyebutnya berbeda. Jadi kita samakan dulu penyebutnya seperti tadi. Berapa dikali 5 dan berapa dikali 2 yang hasilnya menjadi penyebut yang sama. Kita pakai 10. Lanjutkan seperti tadi ya. Supaya penyebutnya jadi 10, maka 5-nya kita kali 2. 2-nya kita kali 5. Dan seterusnya seperti tadi. Soal berikutnya coba sendiri dulu dikerjakan. Nanti untuk ceknya di-play lagi videonya ya. Yuk kita bahas. Di sini ibu membeli gula sebanyak 2 kilo untuk masak dan untuk bikin kue. Setelah selesai, ada sisa gula sebanyak 40%. Gula untuk memasak sebanyak 1/4 bagian. Jadi buat kuenya berapa banyak gulanya? Kita uraikan ya. Gulanya sebanyak 2 kilo yang dibeli. 2 kilo itu 1 kilo 1000 gram. Jadi 2 kilo 2 kali 1000 gram sama dengan 2000 gram. Lalu untuk masaknya 1/4. Artinya 1/4 dari 2000. Kita cara menghitungnya 1/4 dikali 2000. Cara hitungnya 1 dikali 2000, 2000. 4-nya 2000 itu sebenarnya 2000/1. Jadi 4-nya dikali 1. Hasilnya 4. Maka menghasilkan 2000/4. Atau 2000 dibagi 4 sama dengan 500 gram. Itu yang untuk masak. Lalu tadi disebutkan di soal sisa gula sebanyak 40%. Artinya 40% dari 2000. Kita menghitungnya caranya 40% itu sama dengan 40/100. 40/100 ini kita kalikan 2000. Perhatikan cara cepat menghitungnya nih. Kita lihat kan ada 40 punya 0, 1. 100 ada di penyebut punya 0, 2. Nah, angka 0 ini bisa kita coret. Di 40 ada 0-nya 1 kita coret. Di penyebutnya kita coret 0-nya juga 1. Lalu di 2000-nya ada 0 lagi. Nah, supaya menghabiskan 0 yang di 100 kita coret lagi. Di 100 yang di 2000-nya juga kita coret. Jadi kita bisa coret berpasangan atas bawah. Nah, sisanya tinggal 4 dikali 200. Jadi lebih gampang menghitungnya. Kita dapatkan sisa gula sebanyak 800 gram. Jadi gula untuk membuat kue sebanyak berapa? Tinggal kita kurangkan. Awalnya 2000 dikurang untuk memasak 500, dikurang sisanya 800, hasilnya 700 gram. Rasanya cukup latihannya hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum.